wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Sri. Saya penduduk kampung ini dan juga guide masjid yang di penulisan ini. Tentang sejarah kubah masjid kita ini, kubah masjid ini adalah kubah masjid yang dihanyutkan oleh gelombang tsunami-nya, yaitu pada tarikh 26 Desember 2004 yang lalu. Kubah ini masjid yang sebenarnya itu bukan letaknya di tempat ini, tetapi masjidnya itu berada di sebalik bukit yang tinggi itu di belakangnya, dengan jaraknya daripada tempat ini yaitu 2,5 kilometer perjalanan dia. Nah, pada masa itu tsunami lah yang membawanya sampai ke tempat ini. Dan kubah ini masa dia datang ke sini bukan melompati bukit, tetapi dia pusing daripada tepi bukit mengikut arus air yang datang. Dia dihanyutkan sampai hujung bukit sana dulu, lepas itu patah balik, terakhir barulah dia terjatuh di tempat ini. Dan masa perjalanan ke sini, kubah ini memang kalau mendengar kata kubah pasti kita membayangkan yang hitam atas itu saja. Tetapi tidak dengan kubah ini. Kubah ini datang dia dengan tapak lantai dia sekaligus. Tapak lantai itu berada dekat bawah ini. Sepinggang ke bawah yang sudah tertanam itu, dia punya tapak lantai 4 segi yang ikut terbawa sekaligus. Nah, bundaran tengah ini yang hitam, yang sudah dicat hitam, ini adalah bawaannya, bukan kami buatkan. Dan tiang-tiang ini pun adalah bagiannya juga, bukan yang kami binakan. Jadi kubah ini saat datang ke sini dari tapak lantai, bundaran tengah, tiang, atas, itu semuanya satu paket. Dan kubah ini masa perjalanan ke sini dia nggak langsung berhenti di tempat ini, tetapi sudah dibawa air sampai ke hujung bukit sana dulu, lepas itu patah balik, terakhir barulah dia terjatuh di tempat ini. Dan saat perjalanan ke sini katanya di atas inilah ada yang selamat sebanyak 7 orang. Mereka adalah orang kampung daripada balik bukit sana. Dan kubah ini masa di bawah tsunami itu tadi ini terapung dengan ketinggian air setinggi pokok kelapa itu 30 meter airnya. Nah, dengan keadaannya saat di bawah air itu tadi, kubah ini tidak terbalik, tidak terguling, tidak tenggelam. Biasa saja seperti kapal. Padahal ini batu kan, bisa dilihat ini batu, beratnya ini 80 ton, patutnya tadi sudah tenggelam saat itu. Tetapi dengan izin Allah, dengan kekuasaannya Allah, benda seberat 80 ton ini boleh mengapung saat terjadinya tsunami Aceh 2004 yang lalu. Dan masa itu pun air yang datang ke tempat ini datang daripada 3 arah. Karena kami di sini dikelilingi oleh 3 arah pantai, jadi air itu pun datang daripada ketiga-tiga arahnya. Pertama, dari balik bukit ini, satu arah. Air itu yang datang daerah pantai, ujung Pancu nama pantainya. Lalu, dari balik bukit ini, satu arah lagi, air yang datang daerah pantai, Lampu nama pantainya. Dan searah lagi dari arah sana, air yang datang daerah pantai Ulele atau Lampik nama pantainya. Nah, ketiga arah itu tadi, itu yang menyebabkan perkampungan ini hancur dan penduduknya ramai yang hilang. Padahal kalau dilihat, kami di sini dekat sekali dengan perbukitan. Kita menyangka mereka akan selamat semua saat itu. Tetapi daripada 700 orang penduduk di tempat ini, yang selamat itu tidak ramai. Hanya berkisar 25 orang yang terbawa air, mereka selamat tersangkut di pokok-pokok tepi bukit itu. Dan masa itu, yang selamat itu adalah kebanyakan budak-budak waktu itu. Ada yang berumur 5 tahun, 8 tahun, 12 tahun, seperti itulah yang selamat saat itu. Dan ada sekitar 25 orang lagi berada dekat luar. Luar itu bukan di luar Aceh, tetapi hanya di luar perkampungan ini saja. Macam Sri sendiri, saat itu Sri umurnya 19 tahun dan saat itu Sri sudah menikah. Baru saja setahun Sri menikah. Allah bagi selamat kepada Sri hari itu bersebabnya. Sebelum berlaku gempa dan tsunami itu terjadi, tak lama, tak jauh daripada tempat ini, Sri dengan suami Sri keluar dari sini hanya untuk melakukan persalinan anak pertama Sri. Dengan sebab itulah Allah bagi selamat kepada kami hari itu. Tetapi dengan keluarga kami yang ada di tempat ini, Allah lebih sayang lagi kepada mereka yang ada di tempat ini. Ayah, ibu, adik-beradik, sanak saudara, semuanya yang ada di pihak sini, mereka hilang. Tidak diketemukan jasadnya seorang pun sampai detik ini. Masa kami kembali ke rumah, rumah sudah hancur, tak ada lagi. Yang tersisakan, hanya lantai rumahlah yang dapat kita jumpakan. Selain daripada itu tidak ada. Dan saat itu, bukan daripada keluarga Sri saja,
Tetapi hampir seluruh penduduk yang ada di perkampungan ini, yaitu ada 650 orang penduduk itu, dinyatakan hilang dan tidak didapatkan mayatnya seorang pun sampai saat ini. Kami tidak mengetahui kemanakah arah mereka dibawa oleh air itu tadi. Dan kami juga tidak mengetahui di manakah letak kubur mereka sampai saat ini. Sampai detik ini kami tidak mengetahuinya. Dan juga kenapa Sri mengatakan hilang? Karena memang tidak ditemukan jejaknya, satu orang pun tidak ada ditemukan jejaknya sampai saat ini. Kalau di dalam hati kami sampai detik ini, sampai saat ini, kami masih merindukan mereka, menginginkan mereka, mengharapkan mereka untuk kembali ke rumah seandainya mereka masih hidup. Tetapi kalaupun memang sudah tiada, kami ikhlas, kami ridho, karena ini takdir, kehendak daripada Allah. Kita tidak bisa mengelaknya, tetapi hanya bisa memohon doanya. Semoga mereka yang telah mendahului kita ini ditempatkan di surganya Allah. Amin.